Saya sudah lama jadi PNS di Rumah Sakit Umum Muara II Kabupaten Oku Selatan, tapi saya mempunyai hutang bank sebanyak itu. Saya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup saya sehari-hari dengan uang hanya Rp498.017 tersebut. Sedangkan saya belum punya suami. Saya tidak ada suami, saya belum menikah. Karena kalau saya sudah menikah, ada suami yang akan menanggung biaya hidup saya, yang akan membantu biaya hidup saya. Ini saya belum menikah dan papa saya sudah meninggal. Mama saya pensiunan, itu pun sudah ngutang bank juga di Bank Sumsel cabang pembantu Muara II. Mama saya tersebut. Jadi saya tidak ada tempat untuk meminta. Mungkin teman-teman menganggap saya mengadakan penggalangan dana ini, saya seorang peminta-minta. Tapi hal itu lebih baik daripada saya menjual diri, daripada saya menjual keperawanan saya ke laki-laki yang ingin membelinya. Saya sampai saat ini gadis perawan selaput darah utuh, karena saya tidak pernah bersetubuh dengan siapapun laki-lakinya. Saya siap dipisum lagi sebelum saya menikah dengan siapapun laki-lakinya. Karena saya sudah berkali-kali melakukan pisum, karena saya sering difitnah para laki-laki yang ingin memaksa saya nikah, tapi tidak pernah bermodal, tidak pernah mau ngajak saya neraktir saya makan sekalipun tidak pernah, membelikan saya gorengan tidak pernah, ngajak saya kondangan tidak pernah, tapi mitnah saya sana sini supaya saya tidak nikah-nikah dengan laki-laki yang lain. Ini hasil pisum saya di Rumah Sakit Bunda Jakarta, di Rumah Sakit Bunda Jakarta, dengan nama Yesi Indolasari. Ini hasil USG saya bersih. Keluhan tidak ada. USG tidak tampak kelainan organik genitalia interna, inspeksi dan rektal, toucher, himen intakta. Himen intakta itu himennya utuh, selaput darahnya utuh. Tidak ada robekan baru maupun robekan lama. Himen intakta itu selaput darahnya utuh, tidak ada robekan baru maupun robekan lama. Saya sudah sering pisum, dengan dokter yang lain pun sudah sering, SPOG yang lain pun sudah sering, tapi dokter SPOG yang lain belum memberikan saya izin untuk mengumumkan hasil pisum saya tersebut. Sedangkan dokter di Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta ini, yang mempisum saya ini, mengizinkan saya untuk mengumumkan hasil pisum saya ini. Ini saya yang meminta langsung penggalangan dana ini tanpa paksaan dari pihak manapun, karena saya merasa tidak cukup untuk hidup dengan kebutuhan hidup sehari-hari saya per bulan dengan uang Rp498.017 tersebut. Dan saya di sini sekalian mencari jodoh untuk saya. Saya tentunya seorang wanita normal yang ingin menikah, yang ingin punya anak, yang ingin punya keturunan. Saat ini usia saya 37 tahun, di tanggal 20 Februari tahun 2020 ini tadi, saya 37 tahun. Saya ingin mencari jodoh, saya ingin mencari calon suami yang siap memberikan saya mahar, uang sebanyak usia saya. Apabila saya menikah usianya 37 tahun ini, berarti uangnya 37 juta maharnya, dan emasnya 37 gram. Apabila saya menikah lebih dari usia saya tahun depan, berarti uangnya 38 juta dan emasnya 38 gram. 38 gram itu hanya berapa suku? Hanya beberapa suku.
Tidak sampai puluhan suku. Apabila suami saya redo dan ikhlas memberikan saya mahar yang lain, maka saya ingin meminta mahar dibelikan saya mobil cash selain mahar saya yang tadi tersebut. Tapi apabila calon suami saya tidak mampu membelikan saya mobil cash tersebut, maka maharnya cukup uang tunai 37 juta tersebut kalau usia saya tahun ini menikah, dan 37 gram emas tersebut kalau tahun ini saya menikah. Kalau tahun depan saya menikah berarti uangnya 38 juta dan emasnya 38 gram. Tapi saya minta ada perjanjian pranikah dengan calon suami saya tersebut, dengan calon suami saya tersebut, bahwa setelah malam pertama, ketika memang benar saya perawan selaput darah utuh, ketika kami malam pertama, maka suami saya harus membelikan saya mobil cash. Kalau ia tidak sanggup membelikan saya mobil cash pada saat mahar, saya minta dibelikan mobil cash. Mobil tipe apa saja, yang penting mobilnya matic, bukan mobil manual. Karena saya pun bermotor pun saya tidak bisa motor manual, saya bisanya motor matic. Saya meminta mobil tersebut karena saya hanya punya motor matic. Kalau seandainya suami saya nanti sudah malam pertama dengan saya, dia sudah membuktikan bahwa saya benar, bahwa saya difitnah, maka saya minta belikan saya mobil cash dengan nama saya, mobil matic, mobil apa saja, entahkah itu 2 deret ataukah 3 deret, yang penting mobilnya matic. Yang penting mobilnya matic dan yang penting mobilnya jangan dikredit. Karena saya pun tidak punya uang untuk mengkredit mobil tersebut. Kalau suami saya pun nanti mencintai saya, menyayangi saya setulus hati, tolong bantu saya melunasi hutang bank saya tersebut. Karena saya lebih baik meminta di channel YouTube ini daripada saya menjual diri. Mungkin saudara-saudara menganggap saya peminta-minta. Tidak ada malu meminta-minta dengan orang lain. Mungkin saudara-saudara menganggap seperti itu. Tapi itu lebih baik. Karena saya tidak punya pendapatan lain. Saya tidak punya pekerjaan lain. Saya mau jualan masakan, saya tidak bisa masak. Saya hanya bisa goreng dan numis. Itu pun numis sayur dan goreng tempe. Goreng tempe, goreng telur, numis sayur. Itu saja yang saya bisa. Untuk makan pun saya saat ini susah. Saya pun makan susah. Saya pun makan kehidupan sehari-hari saya susah. Karena saya hanya mempunyai gaji sekian. 458.017 rupiah lagi. Itu pun bukan hanya untuk makan saya sehari-hari. Untuk biaya bensin saya juga. Karena kantor saya jauh dari rumah ini.